Halo sahabat Katolik, baiklah hari ini kita akan mempelajari tentang etika dan moral dalam gereja Katolik. Apa sih itu etika dan moral dalam gereja Katolik? Kita akan membahasnya pada pertemuan hari ini. Jadi sahabat Katolik, etika dan moral adalah ajaran yang mengatur perilaku sikap umat Katolik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat Katolik, karena etika dan moral itu memiliki banyak sekali macam, kita akan mempelajari tentang etika dan moral dalam hubungan sosial. Nah, sahabat Katolik, kita akan belajar tentang etika dan moral dalam hubungan sosial. Salah satunya adalah menghormati hak-hak orang lain. Menghormati hak-hak orang lain adalah contoh etika dan moral Katolik yang sangat penting. Nah, sahabat Katolik, etika dan moral dalam hubungan sosial sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan saling pengertian. Salah satu aspek pentingnya adalah etika dan moral dalam hubungan sosial adalah menghormati hak-hak orang lain. Konsep ini sangat terkait dengan nilai-nilai ajaran dalam agama termasuk gereja Katolik. Nah, sahabat Katolik, kita akan mempelajari tentang menghormati hak-hak orang lain. Jadi, menghormati hak-hak orang lain berarti kita mengakui dan menghargai martabat serta kebebasan individu lain. Dalam ajaran gereja Katolik sendiri, hal ini berlandaskan pada kasih, keadilan, dan pengharapan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Sahabat Katolik, setiap orang itu memiliki hak yang sah untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan adil. Oke, sahabat Katolik, kita akan memasuki ayat kitab suci. Kita mengambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Dikatakan bahwa, tetapi Petrus dan rasul-rasulnya itu menjawab, kami lebih harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi sahabat Katolik, dari ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Namun, dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, kita diajarkan untuk lebih taat kepadanya, terutama jika ada penyalahgunaan hak atau ketidakadilan terhadap sesama kita. Baiklah sahabat Katolik, sekarang kita memasuki prinsip-prinsip utama dalam menghargai hak orang lain. Yang pertama itu adalah keadilan. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang sosial seorang individu, etis, atau agama seseorang. Keadilan menuntut kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Yang kedua adalah kasih. Jadi, kasih adalah inti dari ajaran moral Katolik. Kenapa? Karena dalam hubungan sosial, kasih berarti menjaga kepentingan orang lain, memberikan empati, dan siap untuk saling mendukung dalam keadaan apapun. Oke, yang ketiga adalah penghormatan terhadap kebebasan. Menghormati kebebasan orang lain untuk membuat keputusan dalam hidup sendiri. Selain itu, tidak merugikan orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang luhur. Baiklah sahabat Katolik, selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan dalam kehidupan sosial, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Yang pertama itu berinteraksi dengan sopan. Dalam interaksi sehari-hari, kita diingatkan untuk berbicara dan bertindak dengan sopan santun terhadap orang lain, menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan dan pendapat mereka. Baiklah, yang kedua adalah menghindari diskriminasi. Menghormati hak-hak orang lain juga berarti menghindari tindakan diskriminasi, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
Baiklah sahabat Katolik, sekian materi kita hari ini tentang moral dan etika dalam gereja Katolik, yaitu dalam menghormati hak-hak orang lain. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini adalah menghormati hak-hak orang lain adalah fondasi dari hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Dalam ajaran Katolik, menghormati hak ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan wujud kasih terhadap sesama sebagai ciptaan Tuhan. Dalam segala interaksi, kita diajak untuk saling memelihara nilai-nilai etika dan moral yang mengarah pada kedamaian dan keadilan sosial.